Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Masih bersama Bu Melpi dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Sekarang kita sudah masuk kepada bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi. Yang pertama relasi ya, yang kedua nanti akan kita pelajari fungsi. Nah, sekarang relasinya dulu. Yang pertama kita akan membahas memahami konsep relasi dua himpunan. Nah, jadi semoga anak-anak ibu masih ingat tentang himpunan yang telah kita pelajari di kelas 7. Nah, ini kelanjutannya ya. Bagaimana konsep relasi dua himpunan? Nah, sekarang kita coba bawa kepada contoh sedikit ya. Nah, di sini ada Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, sedangkan Bara membeli buku pertanian. Nah, sekarang kita anggap di sini kita anggap masalah ini kita buat dalam dua himpunan. Kita kelompokkan menjadi dua himpunan. Yang pertama himpunan A terdiri dari nama siswanya. Kemudian himpunan B terdiri dari jenis buku yang dibeli. Sehingga bisa kita buat tabelnya. Untuk A itu nama anak-anak yang membeli buku. Kemudian B nama buku yang dibeli. Risa membeli novel, kemudian Santi juga membeli novel. Adib membeli buku komputer. Adib juga membeli buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Nah, kemudian kita akan menentukan dari himpunan A ke himpunan B. Apa hubungan dari himpunan A ke himpunan B? Nah, Risa dan Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Kemudian Bara membeli buku pertanian. Maka relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi membeli. Ya, ini kita anggap A tadi ya, nama siswanya A, kemudian buku yang dibeli B. Nah, relasi dari A ke B itu relasi membeli. Oke ya, sedikit sudah mulai mengerti ibu rasa. Kita lanjutkan supaya lebih memahaminya. Sekarang dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan sebagai berikut. Jadi tadi A dulu, A ke B. Sekarang buku yang dibeli B ke A, ke siswa yang membeli. Apa hubungannya? Novel dibeli oleh Risa dan Santi. Buku komputer dibeli oleh Adib. Buku pertanian dibeli oleh Bara. Maka relasi dari himpunan B ke himpunan A ya dibeli oleh. Ingat, kalau A ke B membeli relasinya. Kalau B ke A relasinya dibeli oleh. Sehingga dapat diartikan bahwa relasi itu sama dengan hubungan antara dua himpunan. Ya, hubungan antara dua himpunan itulah yang disebut dengan relasi, yaitu hubungan. Oke. Kemudian kita akan mempelajari tentang cara menyajikan relasi. Jadi, ada 3 cara menyajikan relasi dua himpunan. Nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama dengan diagram panah, kemudian dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita akan masuk ke contoh. Perhatikan tabelnya. Terdiri dari nama siswa dan pelajaran yang disukai. Ada untuk nama siswa ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Kemudian pelajaran yang disukai Abdul adalah matematika dan IPA. Budi menyukai IPA, IPS, kesenian. Chandra menyukai olahraga, keterampilan. Dini menyukai kesenian, bahasa Inggris. Elo menyukai matematika, IPA, keterampilan. Nah, sekarang nama-nama siswa ini akan kita kelompokkan atau kita
misalkan menjadi himpunan A. Jadi himpunan A nama semua anak-anak itu, yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Kemudian B, ya, B adalah himpunan mata pelajaran yang disukai oleh anak-anak tersebut. Mata pelajaran apa saja? Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Itulah anggota himpunan B. Nah, kemudian pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Jadi pelajaran yang disukai ini adalah relasinya. Ini A, kemudian di sini B. Apa relasi antara A dengan B? Pelajaran yang disukai. Oke, kemudian kita akan menyajikan masalah ini ke dalam 3 cara. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Kita masuk kepada yang pertama dulu, yaitu dengan diagram panah ya. Masalahnya sama. Misalkan A tadi ya, tadi nama-nama siswanya siapa saja? Anggota A yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Kemudian himpunan B anggotanya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Dan pelajaran yang disukai merupakan relasinya, hubungannya. Hubungannya adalah pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kita akan membuat diagram panah. Nah, ini bentuk diagram panahnya. Nah, kita akan membuat dua buah kurva. Yang pertama yang A. Yang A ini isinya Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Kemudian B itu isinya mata pelajaran yang disukai. Nah, anak-anak ibu tinggal mencocokkan saja apa yang disukai oleh Abdul. Nah, kita kembali ke tabel tadi, tabel yang sebelumnya ya. Tabel yang ini ya. Tabel yang ini, nah kita akan mencocokkan. Abdul menyukai matematika dan IPA. Maka di sini Abdul tanda panahnya ke matematika ya, harus ada panah seperti ini, kemudian ada titik. Nah, harus ada titik, dari setiap nama ada titik ya. Setiap mata pelajaran juga ada titik. Nah, dari titik Abdul ke titik matematika. Ini menandakan bahwa Abdul menyukai pelajaran matematika. Kemudian Abdul juga menyukai pelajaran IPA. Maka tanda panahnya 2, ke matematika dan ke IPA. Oke ya. Kemudian untuk Budi, ya berdasarkan tabel juga, Budi menyukai apa saja? Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Maka Budi ya tanda panahnya ke yang pertama ke IPA ya, yang biru tanda panahnya, kemudian ke IPS dan kesenian. Begitu juga dengan Chandra, Dini, dan Elo. Anak-anak ibu cukup menyandingkan, mencocokkan ya antara tabel dengan diagram panahnya. Ibu rasa paham semuanya dalam membuat diagram panah ya. Yang jelas dalam diagram panah ini tidak boleh 2 kali disebutkan, baik untuk nama, untuk himpunan A maupun himpunan B. Matematika, IPA, tidak boleh, cukup sekali saja ya. Oke, kita lanjutkan untuk cara penyajian relasi dua himpunan yang kedua, yaitu dengan diagram kartesius. Perhatikan baik-baik. Untuk diagram kartesius ya, kita sudah mempelajari masalah sistem koordinat kemarin. Tentu ini bukan hal yang asing ya. Terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar ya. Sumbu X yang mendatar, kemudian sumbu Y yang vertikal. Mendatar sama dengan horizontal kemarin ya. Kemudian yang vertikal itu artinya yang tegak. Nah, untuk yang mendatar ini X ya. Kemudian di sini Y. Nah, untuk A kita menggunakan dari misalnya seperti ini ya. Dari himpunan A ke himpunan B. Nah, maka A ini berfungsi atau menempati posisi sebagai X, sebagai sumbu X. Sementara B sebagai sumbu Y, ya. Kemudian kalau misalnya dibalik, misalnya
eh, relasi dari B ke A, maka yang menempati posisi sebagai X adalah B. Y yaitu yang A. Nah, sekarang kita relasinya himpunannya dari himpunan A ke himpunan B. Berarti A ini sebagai X. Apa saja anggota A? Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Nah, ini kan di X karena dia mendatar. Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Kemudian untuk yang B ya, yang B itu yang tegak, yang vertikal. Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, berdasarkan tabel yang juga tadi ya, karena ini masalahnya sama. Nah, anak-anak ibu tinggal mencocokkan apa yang disukai oleh Abdul. Abdul menyukai matematika. Nah, titiknya antara Abdul dan matematika di sini ya. Kemudian Abdul juga menyukai IPA. Ya, Budi menyukai IPA. Berarti harus koordinatnya Budi dengan IPA. Kemudian Budi juga menyukai IPS. Budi juga menyukai kesenian. Kemudian keterampilan ini, yang ini ya, yang Ibu tanda ini siapa yang menyukainya? Elo, karena dia namanya di sini adalah Elo. Tidak susah Ibu rasa untuk memahami ini. Ibu harap anak-anak Ibu juga paham. Itu yang kedua, yaitu diagram Kartesius. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada cara yang ketiga, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, perhatikan. Setelah yang pertama diagram panah, kemudian diagram Kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Oke, himpunan A anggotanya sama ya seperti tadi, Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian B anggotanya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, relasinya di sini seperti tadi kita sudah jelaskan, relasinya adalah pelajaran yang disukai. Relasinya himpunannya dari A ke B. Nah, himpunan pasangan berurutan, perhatikan ya. Kita akan membuat seperti aturan pembuatan himpunan, kita menggunakan kurung kurawal di awal dan di akhir. Nih kurung kurawal. Kemudian berdasarkan tabel tadi, pelajaran apa yang disukai oleh Abdul? Abdul menyukai pelajaran IPA. Kan ini kalau kemarin kita sudah pelajari tentang sistem koordinat. Kalau membuat koordinat kan X, Y. Nah, X tadi adalah A, adalah himpunan A. Kemudian Y adalah himpunan B. Abdul kan anggota A, berarti dia X. Abdul, matematika. Tutup kurung. Kemudian Abdul juga menyukai IPA. Berarti Abdul disebut dua kali. Iya, karena dia X, Y. Nggak boleh Abdul, matematika, IPA. Itu salah. Ya, karena kita menggunakan X, Y. Jadi, diulang saja. Abdul, matematika. Kemudian tutup kurung ya, buka kurung lagi. Abdul, IPA, tutup kurung lagi, artinya Abdul menyukai matematika, Abdul menyukai IPA, kemudian Budi menyukai IPA, Budi menyukai IPS, Budi menyukai kesenian. Selanjutnya Chandra menyukai keterampilan, Chandra menyukai olahraga, Dini menyukai bahasa Inggris, Dini menyukai kesenian, Elo menyukai matematika, Elo menyukai IPA, dan Elo menyukai keterampilan. Setelahnya baru dikasih kurung kurawal di awal dan di akhir. Kenapa? Karena himpunan, kita sudah pelajari di kelas 7, harus menggunakan kurung kurawal. Oke, Ibu rasa anak-anak Ibu paham. Jadi ada 3 cara ya. Ibu ulangi ya, materi kita hari ini tentang relasi. Apa itu relasi? Relasi sama dengan hubungan dua himpunan. Kemudian ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram Kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini.
Ibu rasa anak-anak Ibu paham, semoga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.